Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sekalian dimanapun anda berada, pada video kali ini ketemu lagi dengan saya Aswin Ahdir Bolano di sini untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan kepada kami mengenai bagaimana caranya kita sholat saat terjebak macet di jalanan, khususnya bagi kaum muslimin sekalian yang ada di Indonesia Barat sana yang atau di kota-kota besar lainnya yang sering terjebak macet ketika pulang di sebelum waktu sholat. Misalnya sebelum, yang paling sering itu adalah sore hari ya, beberapa kilo di Pulau Jawa itu sore hari ditempuh dengan waktu berjam-jam, sehingga ketika naik bis misalnya kita tertinggal sholat maghrib karena saking macetnya jalan. Nah, bagaimana tata cara sholatnya? Simak video ini sampai di akhir. Ya, bagaimana hukum dan cara sholat ketika macet di jalanan? Ya, saya sampaikan kepada kita sekalian bahwa ketika terjebak macet di jalanan ada kemudahan dan rukhsah atau keringanan syariat yang bisa kita tempuh mensiasati sholat yang tidak sempat kita laksanakan karena kita terjebak macet di jalanan. Ada dua cara. Yang pertama adalah kita berhenti. Kalau kita menggunakan kendaraan pribadi, kita berhenti di tempat-tempat yang memungkinkan, kemudian kita sholat. Itu cara yang pertama. Nah, bagaimana kalau kita naik di kendaraan umum? Kendaraan umum kita tidak bisa sembarangan berhenti semau kita. Nah, bagaimana dengan sholat yang kita lakukan? Nah, jawabannya adalah, yang kita lakukan adalah menggabungkan sholat tersebut pada sholat yang akan datang atau sholat selanjutnya. Misalnya kita melakukan perjalanan sebelum maghrib, terjebak macet, kemudian sampai habis waktu maghrib, maka yang kita lakukan adalah menggabungkan maghrib dengan isya, ya, menjamak namanya, menjamak, takhirkan. Tetapi diingat di sini bahwa yang dibolehkan dalam sholat macet ini adalah kita hanya menggabungkan, tidak boleh meringkas. Ya, hanya menggabungkan saja, tidak boleh meringkas. Ya, sebab naungan dalil yang kita miliki satu-satunya yang bisa digunakan untuk sholat macet ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Ibnu Abbas ini pernah berkata, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla zuhra wal asra jami'an wal maghrib wal isya jami'an fi ghairi uzrin wala safarin. Bahwa suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat jamak asar dengan zuhur, maghrib dengan isya, padahal saat itu beliau tidak sedang dalam uzur itu halangan, atau juga beliau saat itu tidak sedang dalam perjalanan. Nah, dalil inilah yang kita gunakan untuk menjadi dalil dibolehkannya menjamak sholat ketika macet, yaitu bernaung di hadis Nabi tersebut, ya, bahwa Nabi pernah menjamak sholat padahal tidak perjalanan, ya, antara asar dengan zuhur dan maghrib dengan isya. Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla zuhra wal asyra wal maghrib wal isya jami'an fi ghairi uzrin wala safarin. Nabi pernah sholat jamak tidak dalam keadaan uzur dan tidak juga dalam keadaan perjalanan. Mudah-mudahan bermanfaat dan silahkan digabungkan sholat ketika anda macet. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.